beliau juga memberitahu kita bahwa menuntut ilmu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata wa akramana bihusnil khuluqi wat taqwa. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Saudara pemirsa Gontor TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di mata manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa tingkatan. Ditegaskan juga di dalam hadis, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kita tahu bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang mereka diberikan risalah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mewariskan ilmu. Yang warisan itu diperuntukkan bagi para ulama. Banyak juga ungkapan-ungkapan atau perkataan hikmah dari para ulama yang menunjukkan bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Di antaranya apa yang dikutip oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim. Beliau mengutip perkataan dari Imam Hasan bin Ali Al-Marghinani bahwa al-jahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya. Orang yang jahil itu wafat sebelum kematian yang hakiki, dan orang yang berilmu walaupun telah meninggal dunia maka sejatinya mereka masih hidup. Orang jahil tidak bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan ibadah yang mereka lakukan tidak dilandaskan dengan ilmu. Maka dikatakan di dalam matan Az-Zubat, bukan hadis, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Sedangkan orang yang berilmu, ketika mereka mengajarkan ilmunya dan menuliskannya di dalam karya-karyanya, maka pahala akan terus mengalir dan karya akan terus dibaca serta nama akan terus digaungkan. Kemudian ungkapan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, al-alimu kabirun wa in kana hadathan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Orang yang alim itu besar, mulia, walaupun usianya masih muda. Sedangkan orang yang jahil, rendah, kecil, walaupun usianya lebih tua. Ini semua menunjukkan bahwa orang yang berilmu atau para ulama memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sekarang yang jadi pertanyaan,
apa yang menyebabkan orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia, baik itu di hadapan Allah ataupun di mata manusia. Tidak lain adalah yang pertama, menuntut ilmu itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, membutuhkan kesungguhan. Sesuai dengan petuah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar walaupun sebentar, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Oleh sebab itu, itulah yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, ma kana yabqa fil bariyati jahilun." Kalau seandainya cahaya ilmu itu bisa didapatkan dengan cara berkhayal, dengan cara berangan-angan, maka kita tidak akan dapatkan orang yang jahil hidup di muka bumi ini. Semuanya akan menjadi orang yang alim, semuanya akan menjadi orang yang pintar. Maka jelas bahwa la yustata'ul ilmu birahatil jasadi, bahwa ilmu tidak bisa didapatkan dengan cara berleha-leha, dengan cara bersantai-santai. Kalau kita ingin membaca sejarah atas apa yang dilakukan oleh para ulama, yang diperjuangkan para sahabat, para ulama dalam menuntut ilmu, maka tentu kita akan malu karena apa yang kita lakukan saat ini belum sebanding dengan apa yang mereka perbuat. Contohnya sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari yang berada di Madinah. Dulu Abu Ayyub ingin mentahqiq, membuktikan kebenaran sebuah hadis yang dia dengar, yang mana hadis ini pernah juga didengar oleh salah satu sahabatnya, yaitu Sayyid Uqbah bin Amir Al-Juhaini, yang saat itu telah berdomisili di Mesir. Bunyi hadis itu tidak lain adalah man satara mu'minan fid dunya ala aibin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang yang beriman, maka Allah akan tutup aibnya, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mentahqiq kebenaran sebuah hadis ini, Abu Ayyub Al-Ansari rela mengarungi perjalanan yang panjang dari Madinah menuju ke Mesir, yaitu perjalanan selama 1 bulan. Hanya untuk mentahqiq kebenaran sebuah hadis, yang mana hadis-hadis itu sekarang sudah ada di kitab-kitab yang kita hanya tinggal membacanya dan mengamalkannya. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari itu juga yang dilakukan oleh para muhadditsin ketika mereka meriwayatkan hadis dan mentadwinnya ke dalam kitab Sahih, ke dalam kitab Al-Mustadrak, kitab Al-Jami', ke dalam kitab Sunan, dan ke dalam kitab Al-Musnad, dan kitab-kitab hadis lainnya. Kemudian kita mengambil contoh dari apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, rihlah ilmiah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina. Kemudian sejak kecil beliau diantar oleh sang ibunda berangkat ke Makkah untuk menuntaskan hafalan Al-Quran. Lalu beliau belajar hadis kepada salah satu guru hadisnya yang pertama, yaitu Imam Ibnu Uyainah. Kemudian dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah, belajar hadis kepada Imam Malik bin Anas, mengkaji kitab Al-Muwatta. Dilanjutkan pula ke Yaman. Setelah dari Yaman ke Baghdad, bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah.
Lalu dilanjutkan ke Mesir, berjumpa dengan Imam Waki'. Nah, disitulah Imam Syafi'i mendapatkan petuah dari Imam Waki' untuk meninggalkan kemaksiatan. Sesuai dengan syair yang sering kita dengar. Syakautu ila waki'in su'a hibzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Bahwa aku mengadukan kepada Imam Waki' tentang kesulitanku dalam menghafal. Lalu Imam Waki' menasihatiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan Imam Waki' mengabari, memberitahu bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang bermaksiat. Kemudian apa juga yang pernah dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam riwayat disebutkan beliau berusia 40 tahun. Dalam riwayat lain dikatakan usia Imam An-Nawawi adalah 45 tahun. Akan tetapi walaupun usia hanya sampai 40 sampai 45 tahun, akan tetapi karya dari Imam An-Nawawi itu begitu banyak dan masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Di antara karyanya dalam bidang hadis ada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada syarah daripada Sahih Muslim Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kemudian ada dalam bidang Mustalahul Hadis, kitab At-Taqrib lil Imam An-Nawawi. Kemudian dalam bidang zikir-zikir dan doa-doa ada kitab Al-Azkar. Kemudian ada doa, kemudian ada adab bagi pembaca dan penghafal Quran, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemudian beliau juga mengkodifikasi, mengumpulkan pendapat akwal dari mazhab Syafi'i yang dikumpulkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana cara Imam An-Nawawi belajar? Disebutkan oleh para ulama Masyaikhul Azhar bahwa annal Imam An-Nawawi lam yastalqi 'alal firasyi sinin. Imam Nawawi itu bertahun-tahun tidak tidur dalam kondisi berbaring. Wa nama bi syaklil julus, tidur dalam kondisi duduk. Wa fi yadihil kitab, dan di tangannya ada buku. Jadi beliau belajar setiap hari sambil duduk, dan saat duduk itulah tidak sengaja tertidur. Falamma staiqaza min naumihi ka'annahu dha'a kullu syai'. Dan ketika beliau terbangun dari tidurnya, seolah-olah beliau kehilangan segala sesuatu. Beliau menyesal kenapa sampai tertidur. Beliau menyesal kenapa membuang waktu sia-sia. Begitulah perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan orang yang berilmu atau para ulama itu dimuliakan? Tidak lain adalah menuntut ilmu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau kita perhatikan, Imam Asy-Syafi'i masuk ke Mesir itu pada tahun 200 Hijriah. Sebelum beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Artinya beliau masuk Mesir adalah pada usia ke-50 tahun. Bayangkan di usia yang 50 tahun, beliau merupakan seorang alim. Beliau merupakan nasirus sunnah, penolong hadis. Beliau seorang mujtahid mustaqil, seorang mujtahid di antara imam-imam mazhab yang mu'tabar, yang mu'tamad adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi beliau di usia yang demikian masih sempat menyetorkan hafalannya kepada Imam Waki'. Jadi Imam Syafi'i ini
tidak saja memberitahu kita bahwa menuntut ilmu itu membutuhkan kesungguhan, tapi beliau juga memberitahu kita bahwa menuntut ilmu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itulah sebabnya beliau memberikan nasihat kepada kita. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayan. Saudaraku, kau tak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan memberitahumu apa 6 perkara itu. Yang pertama adalah zakaun, cerdas, wa irsun, tamak, wajtihadun, sungguh-sungguh. Yang keempat, wadirhamun, yaitu biaya. Dalam riwayat lain, bulghatun. Yang kelima, sohbatu ustaz, dekat dan memuliakan para guru. Yang keenam adalah tulus zaman, membutuhkan waktu yang sangat lama. Kapan? Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Begitu pula dengan hadis, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Para ulama mensyarah maksud dari yarji' di sini adalah raji'un ila rafiqil a'la, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan juga nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak ingin dikatakan penuntut ilmu hanya ketika kita berada di suatu lembaga pendidikan, atau kita berada di pesantren, atau bahkan kita berada di majelis ilmu. Ketika kita pulang ke rumah, ketika kita sedang liburan, kita tidak lagi penuntut ilmu. Tentu saja ketika kita masih menuntut ilmu, maka kita masih berada fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita wafat dalam kondisi menuntut ilmu, wafat dalam kondisi apapun, dan kita sedang dalam menuntut ilmu, maka kita wafat dalam kondisi syahid. Saudaraku pemirsa Gontor TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, apa yang menyebabkan para ulama itu begitu dimuliakan? Tidak lain adalah karena para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah para ulama. Dan Allah menegaskan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesor Dr. Nuruddin Ali Jum'ah, salah satu mantan mufti Mesir dan anggota Dewan Ulama Senior di Al-Azhar Mesir, beliau menegaskan bahwa al-ilmu huwa ma yuqarribuka ilallah. Ilmu itu adalah apa yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu bukan sesuatu yang membuat kita angkuh, sombong, membusungkan dada. Itulah yang ditegaskan oleh baginda Nabi. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama wal yumariya bihis sufaha au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahun nar. Barang siapa yang menuntut ilmu hanya untuk menandingi para ulama, hanya untuk mendebat orang-orang juhala, orang-orang bodoh, sehingga membuat mereka ragu akan agama Allah, atau membuat manusia memalingkan wajahnya hanya kepadanya, agar dia dikatakan seorang yang alim, maka Allah akan campakkan dia ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, ilmu adalah wasilah untuk kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan.
Siapa yang bertambah ilmu, tidak bertambah petunjuk Allah, maka tidak bertambah dirinya dari Allah kecuali semakin jauh dari Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itu, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu sampai akhir hayat dan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dan pula mendapat kedudukan yang mulia di hadapan manusia, walaupun rapot manusia bukan merupakan tujuan kita. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Syukran ala husnil mubalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.